Seperti apa hasil dari RDG Bank Indonesia di bulan November mempertahankan suku bunga. Namun sebenarnya apakah ini sudah sesuai dengan ekspektasi Anda? Iya, kalau kita melihat dari ekspektasi pasar sendiri sebetulnya memang untuk, Bank Indonesia menahan suku bunga di bulan November ini sesuai ekspektasi, karena kita melihat memang fokus Bank Indonesia sendiri untuk di stabilitas nilai tukar menjadi kunci utama dan di level saat ini bahkan siang ini di sekitar 15.900 itu sehingga membuat Bank Indonesia menetapkan suku bunga Bank Indonesia kemarin di tanggal 20 tetap di 6%. Jadi ini sesuai dengan ekspektasi market gitu, Anneke. Baik, lalu seperti apa ekspektasi Anda terhadap pemangkasan lanjutan oleh The Fed? Apalagi juga sudah disampaikan oleh Chairman The Fed Jerome Powell bahwa pemangkasan berikutnya ini mungkin tidak akan seagresif yang sudah dilakukan. Baik, mungkin yang perlu kita cermati memang setelah Presiden Trump terpilih menjadi Presiden Amerika, ini beberapa poin penting, menurut saya ada beberapa 4 poin penting yang perlu kita cermati. Yang pertama memang dari kebijakan untuk tarif yang kita akan lihat untuk di Amerika. Kedua adalah tax cut, tax cut ini yang akan mungkin menguntungkan untuk perusahaan-perusahaan. Kemudian yang ketiga, seberapa besar nanti spending di Amerika. Kemudian yang keempat, kalau kita lihat US equity tentu saja akan lebih strong karena tax cut itu akan menguntungkan untuk perusahaan-perusahaan di Amerika. Sedangkan ini akan memicu inflasi yang dimana mungkin ini akan membuat suku bunga The Fed sedikit akan tertahan untuk penurunannya. Seperti kita ketahui juga minggu lalu CPI yang keluar juga di 2,6 sesuai ekspektasi, tetapi agak meningkat dibanding sebelumnya. Jadi ini akan menjadi concern untuk Fed menurunkan suku bunga kembali di bulan Desember ini. Sedangkan untuk rupiah sendiri tentu saja akan seperti saya sampaikan tadi mengikuti dengan Fed yang kecenderungannya juga masih akan menghold. Kemungkinan untuk rupiah di tahun ini kelihatannya memperhatikan rupiah yang saat ini di level 15.900, kemungkinan Bank Indonesia akan mempertahankan suku bunganya. Demikian, Anneke. Baik, di saat Bank Indonesia mempertahankan suku bunga dengan tujuan mungkin untuk menjaga kestabilan rupiah, kita lihat rupiah ini malah masih terus terdepresiasi bahkan di 15.900-an hari ini. Dan kalau kita melihat arus dana asing yang keluar dari dalam negeri ini juga masih terus menunjukkan outflow begitu. Apakah Anda lihat ada sentimen lain yang mungkin juga memicu keluarnya dana asing ini atau memang sebenarnya apapun yang kita lakukan di dalam negeri dalam kondisi geopolitik saat ini sebenarnya tidak akan terlalu signifikan mempengaruhi outflow dari asing? Ya, sebetulnya memang kalau kita lihat selain dari Trump, ketegangan geopolitik ini sangat berpengaruh. Kalau kita lihat ketegangan geopolitik Ukraina dan Rusia yang semakin meningkat, kemudian Israel dan Iran, ini membuat pengaruh yang sangat besar, terutama untuk investor keluar dari Indonesia juga, salah satunya. Tetapi saya lebih menyoroti lebih optimis beberapa faktor penting yang sebetulnya kita perlu perhatikan. Menurut saya, Trump apakah dengan terpilihnya Trump, kalau kita ingat kembali di 2016-2017, sebetulnya begitu Trump terpilih, ini memang yield sedikit naik, tetapi kembali setelah sebelum pelantikan bahkan 2 bulan, mungkin hanya berkisar kita 2 bulan, yield turun kembali. Ini salah satu faktor yang mungkin kita bisa lihat, kita nantikan apakah kejadian ini akan terulang. Jadi artinya fenomena Trump itu akan sedikit agak mereda. Yang kedua, saya cukup optimis dengan cadangan devisa yang saat ini cukup besar, 151 billion US dollar, di mana ini naik dari sebelumnya. Kemudian yang ketiga, kita US rate cut ini masih ongoing ya. Jadi artinya masih kita ekspektasi akan ada US rate cut di kedepannya. Kemudian yang kita lihat positif juga, minat asing terhadap instrumen moneter terutama di SRBI semakin meningkat. Kalau kita lihat saat ini juga sudah 250
triliun, sekitar 25-26% dari total SRBI yang diterbitkan. Kemudian yang kelima, menurut saya faktor penting juga BHISDA. Ini mungkin bisa juga mensupport nilai tukar rupiah ke depannya. Jadi saya masih melihatnya cukup optimis untuk rupiah bisa menguat kembali di tahun Baik, depan. Pak Herman, di tengah optimisme Anda, rupiah ini masih berpotensi menguat. Tapi kalau kita melihat sebenarnya ini kan cukup menantang apa yang terjadi di global dan efeknya pada pasar keuangan di dalam negeri. Begitu. Anda sendiri di bisnis treasury melihat apakah tantangan ini mungkin masih akan berlanjut hingga akhir tahun? Menurut saya kalau untuk tantangan ini masih akan terus berlanjut, terutama mungkin di tahun depan yang mungkin kalau kita melihat beberapa tahun ke belakang memang volatilitas yang ada di pasar ini sangat tinggi. Nah, kita sebetulnya dengan volatilitas yang ada, kita justru bisa memberikan solusi-solusi juga kepada nasabah. Jadi kalau pada perusahaan-perusahaan bisa menggunakan nilai hedging atau lindung nilai, kemudian juga ini menurut saya yang cukup positif dengan adanya local currency transaction yang ini telah diluncurkan Bank Indonesia sehingga ini bisa menjadi salah satu alternatif buat nasabah ketika menghadapi nilai tukar dolar yang cukup volatile di saat ini. Begitu.